Wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai lagi ya sumatif akhir sekolah untuk kelas 8. Ini untuk part yang pertama sebenarnya ya. Oke, kita mulai. Perhatikan gambar di bawah ini. Di panjang AC ini adalah titik-titik. Di sini ini merupakan teorema Pythagoras yang akan kita gunakan ya. Nah, sisinya apa ya? Udah sisi hipotenusa ya karena dia sisi terpanjang dan juga sisi miring. Lihat dari bagaimana ya, dia ada sudut penyiku dan di depannya itu merupakan sisi miring. Mari kita mulai. AC kuadrat sama dengan sisi-sisi yang lain ditambah dikuadratkan ya. Jadi AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan AB-nya itu adalah 5 cm, maka 5 ditambah BC-nya 12 cm kuadrat. Nah, maka AC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Jadi AC kuadrat sama dengan 169. Maka AC-nya karena kuadratnya pindah ruas menjadi akar, jadi AC sama dengan akar 169 ya, 13. Jadi jawabannya adalah option yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah segitiga KLM dengan KL-nya 6, KM-nya 7, dan LM-nya 8 cm, jenis segitiga KLM adalah, nah, kalau jenis segitiga, kalau dia lancip gitu ya, dia sisi terbesar itu akan lebih kecil daripada sisi yang lain. Nah, sekarang misalkan segitiga siku-siku gitu ya. Segitiga siku-siku itu dia sisi terbesar akan sama dengan sisi yang lain. Gini aja ya, biar cepat. Oke. Sedangkan tumpul gitu. Oke, ini tumpul sisi terbesar akan lebih besar daripada sisi yang lain. Nah, ini secara teori ya. Maka di sini kita bisa buat ya. Kita akan buat lagi. Sisi yang terbesar mana? LM. Ya, di sini sisi terbesar LM. Kita tulis sisi terbesar LM. Maka 8 kuadrat sama dengan 64. Oke, sekarang sisi yang lain. Sisi yang lain. Hanya saja ini harus ditambah ya. Jadi KL ditambah KM lalu dikuadratkan keduanya. Jadi sama dengan KL-nya 6 kuadrat ditambah KM-nya 7 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 49. Jadi sama dengan 585 ya. Nah, jadi kita bandingkan nih sisi terbesar dibandingkan dengan sisi yang lain. Kita lihat 64 sama 85 itu besaran mana? Besaran 85 ya. Nah, seperti ini jadi tandanya. Maka nanti sisi yang belum berarti seperti sisi segitiga lancip ya karena dia kurang dari. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui segitiga dengan ukuran sisi sebagai berikut. Gitu ya. Nah, ukuran segitiga siku-siku yang tadi berarti segitiga siku-siku, sisi yang terbesar itu harus sama dengan sisi yang lain gitu ya. Oke, kita mulai. Ini juga bisa kita lihat siku-siku itu menjadi triple Pythagoras gitu ya. Triple Pythagoras. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Seperti ini. 5, 10, 12. Yang terbesar yang mana? Iya, 12 ya. Maka ini sisi terbesar ya. Atau sisi terpanjang, maaf. Sisi terpanjang sama dengan 12. Dan sisi yang lain itu kan ada 10 dan 12 ya. 10 dan 5, maaf. 10 dan 5. Nah, sekarang sama seperti tadi kita kuadratkan terlebih dahulu ya. 12 kuadrat itu kan 144 ya. Sekarang 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu sama dengan
25 ditambah dengan 100, maka 125. Apakah sama? Beda ya. Maka kan 144 itu harusnya lebih besar daripada 125. Ini harusnya segitiga tumpul. Maka ini tidak. Sekarang yang bagian kedua gitu ya. 17, 24, 25. Yang paling besar mana? Ya, 25 ya. Jadi sisi terpanjang itu kan sama dengan 25. Kalau dikuadratkan 25 yaitu 625. Sekarang bagaimana kalau misalkan sisi yang lain itu kan ada 7 dan 24. Jadi kalau 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat itu sama dengan 49 ditambah dengan 24 kuadrat dikali dengan 24, 5, 7, 6. Oke, jadi sama dengan seperti ini ya. Di sini 5 naik 1, di sini 8 tambah 4, 2. Di sini tambahin 1 jadi 6, 2, 5. Nah, ini benar ya. Maka ini merupakan segitiga siku-siku karena 625 sama dengan 625. Sekarang yang nomor Romawi 3 ya. 12 kuadrat, 15, 20. Sisi yang paling panjang adalah yang 20. Sedangkan sisi yang lain itu adalah 12 sama 15. Oke, 20 kuadrat itu kan sama dengan 400. 12 kuadrat tambah 15 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah dengan 225. Jadi di sini. Nah, dari angkanya aja udah beda ya, ini 9, 6, 3. Nah, ini termasuk segitiga lancip ya, ini berarti bukan. Kita lanjut lagi yang nomor 4. Nah, di sini kita udah ketahuan sebenarnya. Kalau nomor 2 sama 3 aja enggak, maka 4 itu akan tetap ya, dia akan menjadi siku-siku. Karena dari opsinya udah terlihat ya. Kita coba mulai. Sisi terpanjang itu adalah 26, sedangkan sisi yang lain adalah 10 dan 24. Nah, 26 ini berarti 26 kuadrat ya. Sama dengan 676. Di sini juga 10 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 100 ditambah dengan tadi 24, 576 ya. 576. Jadi sama dengan 676. Ternyata sama ya. 676 sama dengan 676. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang option D. Sekarang kita lanjut lagi. Seorang tukang mebel membuat segitiga siku-siku dari kayu. Salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Panjang sisi depan sudut 30 derajat adalah 20 cm. Panjang hipotenusanya adalah, mari kita buat ya, seperti ini. Salah satu sudutnya 30 derajat. Sini ya. Oke. Kalau misalkan di sini itu adalah 20 cm gitu ya, ini derajat. Maka di sisi sini ya, ini itu sebenarnya 60 derajat ya. Kenapa? Karena di sini kan 90 derajat. Kalau segitiga itu kan seluruh sudutnya 180 derajat. Makanya kenapa kita bisa tahu nih, pas di sini siku-siku. Kenapa? Karena salah satu sudutnya ya, panjang sisi depannya itu adalah 30 derajat gitu. Makanya kenapa 30 derajat masih di sini dan 90 derajatnya pasti ada di sebelah kiri. Walaupun kalian mau gambar seperti ini ya nggak masalah, itu persepsi kalian ya. Pasti nanti 90 derajatnya cuma di atas dan yang 60 derajatnya di bawah gitu. Kalau gambar mah nggak terlalu permasalahin ya. Oke, sekarang teorinya apa? Teorinya tuh seperti ini. Jika ada segitiga gitu ya, yang dimana dia siku-siku berarti 30, 90, 60 derajat gitu ya. Kan yang kita akan cari adalah hipotenusanya di bagian sini nih, sisi sini ya. Oke. Nah, cara teori, kalau di depannya dia sudah 30 derajat, itu adalah nanti panjangnya itu adalah 1 ya. Mau 1 cm ataupun berapa, yang penting ini perbandingan buat segitiga siku-siku. Nah, di sini 2 dan di sini adalah akar 3. Nah, kalau kalian lihat, kalau 1 aja itu adalah akan kita ubah menjadi 20 derajat misalkan ya. 20 cm bukan derajat, maaf.
Nah, di sini kalau misalkan dia 2, maka kan 2 dikali 20 cm, maka hasilnya adalah 40 cm. Itu secara logikanya. Tapi kalau secara matematikanya seperti apa? Seperti ini. Kita akan buat ya secara matematikanya biar lebih pasti. Walaupun kalian tahu nih hasilnya nanti adalah 40 derajat ya. Oke, kita mulai ya. Ini segitiganya kehapus. Oke. Sekarang sisi yang paling belakang, nih ya, sisi paling belakang dibandingkan dengan sisi ini. Tadi kan ini kan 1 cm ya, yang 20-nya hapus dulu. 1/20 sama dengan gitu ya. Yang di sini kan karena paling hipotenusnya 2, maka 2/x gitu ya. Oke, sekarang kita kalikan silang. 1 dikali X sama dengan 2 dikali dengan 20. 1 dikali X itu adalah X, sama dengan 2 dikali 20 ya 40. Jadi jawabannya jelas ya, itu 40 cm. Gitu logikanya ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini gitu ya. Panjang AB, sekarang kita masukin terlebih dahulu apa aja informasi yang diketahui gitu ya. Panjang AB itu adalah 8 cm, maka dari sini ke sebelah sini itu adalah 8 cm. Nah, untuk BC gitu ya, BC ini adalah 5 cm. Oke. Selanjutnya, panjang ED itu adalah 2. Nah, ED sama AE itu kan beda ya nanti di sini 4. Nah, sisanya berapa gitu ya? Ini 4, ini 2. Dan di sini 8. Maka panjang DB itu adalah AB dikurang dengan AE ditambah dengan ED gitu ya. AB-nya 8 dikurang dengan AE-nya 4, ED-nya 2. Jadi sama dengan 8 dikurang 6, jadi sama dengan 8 dikurang 6, jadi sama dengan 2. Berarti di sini 2. Oke, sekarang kita akan lihat lagi bahwa segitiga ADBC adalah, nah, luas segitiga ADBC sebenarnya gampang karena kita udah dapat ya, DBC. Itu sama dengan apa? Rumus segitiga luasnya 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, maka di sini udah tahu nih, 1/2 dikali dengan alasnya 2 dikali dengan 5 gitu ya. Jadi sama dengan coret-coret 1 dikali 1, kita 1/1 dikali 1 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 5. Option yang tepat adalah D. Oke, mudah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk part 1 ini. Ntar kita lanjut lagi ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.